Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana Rahman, NPM 20.179, kelas D, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang incoterm dan monopoli. Ya, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang incoterm. Incoterm adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Dalam pengertian lain juga, Incoterm atau International Commercial Term merupakan kumpulan istilah prinsip kontrak bisnis internasional yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengirim barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul, dan penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang pada saat proses pengiriman. Sejarah Incoterm. Sejarah muncul Incoterm yaitu dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC) pada tahun 1936. Versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2019 disebutkan Incoterm 2010. Incoterm 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris secara bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterm 2010 hanya ada 11 istilah Incoterm yang disederhanakan dari 13 Incoterm 2000, yaitu penambahan 2 istilah baru dan mengganti 4 istilah lama. Istilah baru dalam Incoterm yaitu mencakup delivered at terminal atau DAT dan delivered at place atau DAP. Sedangkan 4 istilah lama yang diganti yaitu delivered at frontier atau DAF, delivered ex ship atau DES, delivered ex quay atau DEC, dan delivered route unpaid atau DDU. Ya. Tujuan dan fungsi dari Incoterm. Tujuan untuk menyediakan seperangkat peraturan internasional untuk memberikan penafsiran yang seragam atas istilah yang lazim dipakai dalam perdagangan internasional. Fungsi dari Incoterm itu sendiri untuk dapat menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan barang, pengiriman barang, meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung biaya yang timbul, serta penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Ya, istilah-istilahnya. Export atau EXW, pihak penjual yang akan menentukan lokasi atau tempat pengambilan barang yang akan dibeli. Sebagai pembeli, Anda juga memiliki tanggung jawab pada biaya pengangkutan dan juga biaya bongkar muat serta biaya lainnya yang berpotensi ada ketika dilakukan pengiriman barang. Yang kedua ada carrier paid to atau CPT. Pihak penjual lah yang akan menanggung seluruh biaya dari mulai barang dikirim hingga sampai di tujuan pembelinya. Yang ketiga ada delivered dot paid atau DPP, adalah pihak penjual yang akan mengirim barang hingga tujuan dan penjual lah yang akan menanggung seluruh biaya tersebut, termasuk biaya asuransi dan seluruh biaya lain yang harus dibayar seperti pajak, cukai, impor, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ada free carrier atau VCI. Pihak penjual akan bertanggung jawab terhadap perizinan ekspor sampai menyerahkannya pada pihak kurir atau ekspedisi di tempat pelabuhan yang sebelum sudah disepakati bersama. Jadi
pihak penjual sudah bersepakat dengan pembeli untuk memberikan kepada kurir ke tempat yang sudah disepakati pada penjual dan pembeli tersebut. Yang kelima, ada delivered at terminal atau DAT. Adalah mengacu pada pihak penjual yang akan melakukan seluruh pembayaran yang erat kaitannya dengan biaya pengiriman pada suatu produk sehingga dilakukannya pembongkaran di pelabuhan tujuan. Yang keenam, ada delivered at place atau DAP. Suatu istilah yang lebih berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mampu mengatur dan juga memproses pengantaran barang sampai pada tempat yang sebelumnya sudah bersama disepakati. Yang ketujuh ada carrier and insurance paid to atau CIP. Pihak penjual wajib membayar asuransi, kargo, dan juga risiko kerusakan serta kehilangan barang ketika diantar. Jadi pihak penjual wajib memberikan garansi atas pembelian yang dibeli oleh pembeli terhadap barang yang dibelinya. Yang ketujuh ada free on board. Pihak penjual yang akan melakukan seluruh perizinan ekspor sampai barang yang sudah dipesan dimuat pada kapal pengirim. Biaya yang ada setelahnya akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang kedelapan ada cost and freight atau CVR. Pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang ke-10 ada free along ship atau FAS. Adalah pihak penjual mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan. Keberangkatan dan sudah siap untuk didekati kapal pengeruk untuk proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan tersebut harus dibayar oleh pihak pembeli. Istilah ini juga hanya akan digunakan pada transportasi air. Yang ke-11 ada cost, insurance, and freight atau CIF. CIF hampir sama dengan CVR. CIF akan memungkinkan pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang dipesannya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang monopoli. Monopoli merupakan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Atau bisa juga didefinisikan bahwa monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya suatu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seorang pembeli atau konsumen. Ciri-ciri monopoli yaitu ada 4. Yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip atau close substitusi. Yang ketiga, ada produsen yang memiliki kekuatan menentukan harga. Dan yang terakhir ada tidak ada penguasa lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berapa keunggulan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari monopoli. Yang pertama ada monopoli karena hukum. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar dan
Produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Jadi monopoli karena hukum adalah untuk mengatur ketentraman atau memberikan pelindungan kepada pasar terhadap persaingan yang ada, lalu mengenai barang yang diperjualbelikan karena menyangkut untuk kepentingan umum. Jadi itu harus benar-benar dilindungi oleh hukum. Yang kedua ada monopoli alamiah. Monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya secara alamiah karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Bisa juga disebabkan karena faktor alam. Yang ketiga ada monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika satu produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Jadi ketika masyarakat atau pembeli merasa sudah cocok dengan produk yang dibelinya, maka pembeli tersebut enggan untuk berpindah ke produk lain. Itu jadi mengenai monopoli masyarakat. Yang keempat ada monopoli karena lisensi. Monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau lisensi lainnya. Dengan memiliki lisensi ini, maka akan sulit bagi penjual lainnya ingin menjual produk serupa. Jadi, monopoli lisensi ini yaitu suatu produk dari penjual itu diberikan hak paten atau hak intelektual, kekayaan intelektual. Jadi tidak boleh ditiru atau direplika oleh penjual lainnya. Jadi original dari penjual tersebut. Seperti contohnya produk-produk yang namanya sudah ada seperti Indomie, terus beberapa merek lainnya. Jadi itu hanya satu, yaitu punyanya Indomie, tidak boleh dari yang lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan terwujudnya monopoli, diantaranya yaitu perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi, economics of scale, hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintahan memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan monopoli. Ada 5 kelebihan monopoli yang saya catat. Yang pertama, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research and develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba tinggi. Yang kedua, yaitu perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Dan yang ketiga, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi oleh negara. Jadi tidak boleh sembarangan, itu harus benar-benar terikat dan terkonsep oleh negara itu sendiri. Yang keempat, pasar persaingan monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi undang-undang, hak cipta, dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk menemukan penemuan hal baru. Dan yang terakhir, para persaingan monopoli akan menambahkan kemajuan pesat dalam teknologi. Jadi untuk para persaingannya berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat apa yang dijualnya, tentang
pemasarannya, yaitu tentang di teknologinya, bagaimana untuk bisa memasarkan lebih luas dan lebih efisien dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan diterima juga produknya dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Itu kelebihan monopoli. Selanjutnya yaitu ada kekurangan, ada kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama ada monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua ada persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Yang ketiga ada persaingan ini juga menumbuhkan ketergantungan konsumen karena memilih mereka tidak bisa memberi pada perusahaan yang lain meski merasa dirugikan. Yang keempat ada monopolis akan bebas menguasai penjualan karena perusahaan lain susah masuk pasar. Yang terakhir ada persaingan dapat menumbuhkan pendapatan yang tidak merata karena keuntungan hanya pada monopolis dalam waktu jangka panjang. Ya, mungkin penjelasan tentang Incoterm dan monopoli dari saya untuk memenuhi tugas hukum dagang sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya Andika Rahman, NPM 20.1019 kelas D sudah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.